Iya ada. Yang di atas sendiri siapa? Ini Aku. dan ini. Gue juga sempet di atas. Iya, lu sempet Yang nyungsep. Yang nyungsep. Itu pas syutingnya Ajela kecakar sampai biru Oh iya, Zela ya. Jadi pertama uniknya tuh karena yang kayak tadi kakak bilang ini cheerleaders pertama di Indonesia, film cheerleaders pertama di Indonesia. Kedua, kenapa menurut aku ini unik karena super fresh. Biasanya kan kalau di drama-drama gitu kisah percintaan selalu dikuatin, tapi di sini enggak. Kita di sini benar-benar dikuatinnya tuh persahabatan dan keluarga. Plus kita semua Bhinneka Tunggal Ika. Ini cerita kebinekaan gitu sih. Kita dari Sabang sampai Merauke. Iya bener, karena beda-beda suku, agama, kepribadian, tapi kita tuh berkumpul dalam satu geng dan satu gang dan menjadilah Satu geng dan gang. gang ganggong. Genggang. Kenapa kan? Akur enggak sih supaya kita berantem mulu. Akur banget. Saking akurnya kita setelah syuting pun kita masih main gitu. Tantangan terbesar sudah pasti bagian di cheersnya ya kak. Soalnya aku tuh nggak ada basic cheers sama sekali. Terus aku jarang olahraga, which is badan aku tuh tidak fleksibel. Jadi pada saat latihan basic, aku bener-bener awalnya tuh susah banget sih nangkapnya. Tapi karena disupport sama teman-teman dan pelatih dan semuanya udah jadi aman sih. Itu sih tantangannya di situ. Plus mimpi tuh harus banyak mainin emosi karena di ceritanya tuh ya ada ketawanya, ada sedihnya, ada marahnya, ada frustasinya. Itu sih banyak-banyak main di emosi dan mencoba untuk mengenal banyak suku juga sih karena mimpi tuh kan temennya banyak banget, berbeda-beda suku dan agama. Itu sih. Cheers itu udah pasti, walaupun aku sebelumnya udah pernah belajar cheers juga, tapi kali ini harus lebih mendalami lagi. Dan di sini kan ceritanya anak SMA ya, sedangkan aku udah bukan anak SMA lagi, jadi gimana caranya aku harus menyesuaikan gaya bahasa anak SMA, terus perilaku anak SMA itu seperti apa di umur aku yang sekarang sudah tidak SMA lagi. Kalau Boa tantangannya di sini, Boa punya bapak. Di film ini Boa punya bapak. Iya, karena kan di kehidupan nyata Boa yatim squad ya. Terus jadi kayak gimana nih cara nyesuaiin anak yang punya bapak yang kalau misalnya ngelakuin salah diomelin, terus gimana chemistry-nya sama seorang bapak tuh kayak gimana gitu. Terus akhirnya kayak ada adegan diomelin, Boa tuh susah banget, nangis, sedih gitu, pengennya ketawa kayak asik gitu. Akhirnya diomelin ya. Akhirnya ini yang kuimpikan terwujud gitu. Diomelin sama bapak. Terus ya selain itu ya cheers juga sih karena emang Boa kagak ada basic cheers, terus juga badan Boa kaku banget, sumpah. Kayak nggak lebih dari kanebo ya. Kanebo kering tuh lebih dah, pokoknya kaku gitu. Sampai pas latihan tuh kayak anak cheers tuh kayak pada bantuin gua buat ini sih ya, apa? Iya, ngebantu. Apa sih yang begini-begini? Sama gue juga dibantu. Iya kan? Ayam, scorpion, gitu-gitu. Scorpion mah jadi ya. Gue. Bukan, ada gerakannya yang ini tuh diangkat gitu loh. Enggak dong, emang kita sempat itu juga. Iya, Dong, diangkat. pas kita udah mulai kayak peregangan gitu. Ya pokoknya itulah Boa kaku, kita semua bertiga kaku. Iya, kaku banget. Ada. Gak ada lagi di antara kita Sebenarnya bertiga. Ada tapi nggak ada di sini. Azela sama Chloe. Chloe, jago banget dia. Badannya banget. bisa dilipet. Bisa dimasukin ke Bisa koper. dimasukin kulkas. Portable dia. Lentur banget bener. Iya, lentur banget. Karena emang ada basic sih, kalau Chloe itu kan gimnastik, kalau Azela anak cheers. anak cheers dulu waktu kecil ya. Enggak dong waktu SD. Kalau masih bayi anak cheers susah. Ya kan maksudnya SD kan masih kecil juga. Udah gede lah. Iya ada. Yang di atas sendiri siapa? Ini dan ini. Gue juga sempet di atas. Iya, lu sempet yang nyungsep. Yang nyungsep. Itu pas syutingnya Ajela kecakar sampai biru Oh iya, gara-gara. Azela ya. Jadi kan pas syuting kan, terus ada adegan Boa jatuh gitu ke sungai. Iya. Ada di trailer. Ada di trailer. Boa jatuh ke sungai. Nah itu
sebelum syutingnya susah banget ya. No, dan aku mau info sebelum syuting ini kita sama sekali nggak dikasih tahu Kalau ada koreo yang- ini. iya. Kalau ada koreo ini, jadi koreo ini tuh bener-bener on set kayak 30 menit sebelum kita take itu set udah jadi, kita baru belajar koreonya. Baru belajar. Dan itu Boa baru pertama kali diangkat. Terus lanjut. Terus ya susah dong, Boa kagak bisa kan, udah mana badan Boa berat ya. Badannya enteng sih, dosanya yang berat. Terus Boa kagak bisa tuh pegangannya bingung. Akhirnya si Ajela gue cakar sampai kencang Cakar. banget. Terus kayak udah kan adegan jatuhnya juga kayak harus nyesuaiin, itu susah banget sih, itu tantangan juga sih buat Boa. Pas latihan. Pas latihan kita Pas pada latihan, biru. pada lebam-lebam. Karena emang jatuh-jatuhan terus kan pada saat kita di atas tuh kita dipegangin sama base di bawahnya tuh lumayan kenceng kan, kakinya lumayan kenceng. Dicengkerem ya? Iya dicengkem gitu nih. Nih dia lagi lu lagi bikin orang luka lu. Kagak, ya maaf. Kan Enggak, itu gue diangkat Boa, gue gak kenapa-napa. bukan gue kali yang angkat. Gue belain lo kali ini. Thanks kids. Iya itu sih karena jatuh-jatuhan, lebam, terus karena kita kan pasti harus safety ya, jadi dipeganginnya tuh harus kenceng gitu, harus kuat. Si Azela tuh sempat kesleo gitu, tapi aman. Iya, kita ada workshop cheers, terus ada reading juga sama acting coach untuk lebih memperdalam karakter kita masing-masing. Terus workshop cheers itu kita kalau nggak salah 2 minggu ya? 2 minggu. 2 minggu 2 minggu itu aja. sama anak-anak cheers semua yang emang syuting bareng sama kita juga. Terus ada profesionalnya juga, gitu sih. Jadi kita lebih tertata ya, cuman aman. Cuman emang latihan cheers tuh dengan 2 minggu bisa dibilang termasuk singkat, apalagi kita tuh nggak ada basicnya sama sekali. Cuman ya alhamdulillah ya, geng-geng mimpi ini pada keren-keren semua ya. Alhamdulillah, saling Bisa suportif cepat. sih, saling menyemangati. Emang iya Iya, sih. support ya, saling support. Emang iya. menyemangati. Iya kan kita kalau misalkan lagi break saling menyemangati gitu. Iya. Kenapa ngeliat ke dia sih? Kenapa ngeliat ke Kan dia sering cerita ya kalau lagi break ya. Enggak juga. Nah, karena nggak ada aja yang lain di sini. Coba kalau ada iya. yang Siapa lain. emang biasanya yang sering curhat? Emang gue doang ya? Kayak gitu banyak. Lu cerita ya. Ya Dia udah doang kan? belinya nanti ya. Kita lagi depan kamera. Ya apa aja deh Asmara, kehidupan. Lu nggak usah dibongkar-bongkar. Gua kan sering cerita asmara, Enggak, lu nggak pernah pendidikan. sih. Aisyah sih. Kenapa? Emang asmaranya kenapa sih? Enggak, kenapa-napa. Asmara Aisyah bagus, Asmara Raisa bagus. Enggak sih, kita emang lebih ke kalau ada momen kita cerita-cerita tentang apapun itu sih, kita curhat-curhat. Plus sebenarnya hal itu juga ngebonding kita sih, jadi sahabat-sahabat mimpi, karena kan ceritanya di sini kita bersahabat tuh udah dari kecil, kita tetanggaan tuh dari kecil, bareng-bareng tuh dari kecil. Jadi emang kita bondingnya tuh harus kuat. Nah, cara aku bikin kita semuanya bisa nyatu ya dengan cara kita tuh apa-apa ngobrol. Iya benar, ngomongin buku ya kan, politik. Wah ini manjang nih kalau ini nih. Ya kan biar ilmu biar dapat pengetahuan ilmu awal. pengetahuan. Kita kan sempet belajar nyanyi sama Nopia ya kan. Oh iya benar. Oh iya, benar. Bawa latihan vokal sama Nopia. Coba gimana? Coba yang itu, ayo. Gue masih ada videonya. Enggak ada, diajarinnya kayak gitu. Bisa. Coba 1, 2, 3. Belum Mbak. Belum. Assalamualaikum. Wah. Gue nggak bisa, udah lupa. Pagi ya. Iya masih pagi, lagi bulan puasa juga kan. Terus kenapa tuh kalau bulan puasa? Lemes tenggorokannya. Apa tuh? Apa ya? Raisa sering gigitin kuku. Oh ya. Ya, terus dia kalau pagi suka sarapan kopi sama roti. Tahu gue mah perhatian. I love Terus, you. Raisa tuh orangnya panikan banget, panikan abis-abisan. Ada apa aja panikan kabur, ada apa panikan kabur, udah gitu. Contohnya nih kesurupan kabur. Nih kesurupan kabur dia doang. Kabur bener-bener. Goodbye everyone, I'm out. Langsung cabut. Kabur Kan dia. kesurupan doang agak gempas ya. Ih, gue takut gue kena juga masalahnya. Enggak, masalah
dia kabur kayak lagi gempa, lagi tsunami. Dia tuh bukan cuma membawa dirinya kabur, dia membawa barang-barangnya kabur gitu loh. Semua barang berharganya dibawa kabur. Gue takut lu ngamuk, ntar tiba-tiba wah barang-barang gue Mungkin bisa kemana-mana. jadi itu momen kesurupan Aduh, sampai kabur pulang. Nah, itu nggak parah pulang banget sih Kak, nggak pulang, cuma pulang. pindah tempat aja menyendiri. Dia langsung masuk ke masjid yasinan. Yasinan dia paling solehah nih. Masya Allah. Itu wah kacau Gue sih. nggak akan pernah lupa sih. Iya. Nggak akan pernah Pokoknya itu setelah syuting yang melelahkan anjay. Emang lelah banget. Enggak sih, enggak lelah, cuman adegan masuk peti mati, terus pas keluar Boa udah hilang kesadaran gitu pas habis ganti baju, terus langsung ke base camp kan. Nah itu base campnya di ruang sekretariat masjid. Nah disitulah Boa kesurupan. Kesurupannya di dalam situ. Lu masih sempet-sempetnya nanyain gue lagi, Wah. Lu kok betah sih pakai baju itu? Terus lu kayak, iya ini gue nggak betah, pengen ganti baju. Oh, gitu. Terus tiba-tiba Novia nanyain, lu lagi haid kan? Lu lagi haid kan? Enggak. Matanya tuh yang udah kayak enggak gitu. Tapi gue pas kesurupan beda nggak sih sama asli begini kalau lagi diem biasanya? Beda. Emang iya? Beda. Pokoknya lu lebih Ya ya Allah. disuruh praktekin ah. Aing mau. Tapi enggak, lucunya dia nih, dia kan badannya enggak fleksibel. Dia pas kesurupan kayang. Bisa kayang dia langsung buset itu, tau gak sih bentuk U gitu. ya, Sempurna. videoin Syah. Iya tadi gue videoin tahu. Kepikiran tuh gue sih mikir Buat tuh gua promo. Jadi ntar pas promo Kan bukan film horor ya. Nanti lu kasih lihat nih Boa kesurupan gitu. Biar orang kepo ya, kita soalnya masukin scene yang dia kesurupan ala-ala gitu. Aisyah tuh suka ngomong gak jelas, dia tuh kayak cuma in the sky, in the wood. Oh iya gitu-gitu. benar, dia banyak banget bahasa-bahasa baru yang kita tidak pahami gitu ya. Iya. Orang hutan soalnya. Pernah dia ngomong apa sih anu-anu Indonesia? Aman-aman Indonesia. Nggak jelas, padahal itu lewat kuburan dia ngomong gitu. Enggak, aman-aman itu justru aku tuh emang suka nggak tahu ya. Apa ya, kayak tiba-tiba aja gitu keluar dari mulut, gak ngerti. Kayak lu tau gak sih, gue ngomong aman-aman Indonesia aja pas gue sadar, hah aman-aman Indonesia apa? Tapi lucunya ya kalau misalnya Aisyah ngomong kayak iya in the sky, in the wood, in the kita paham gitu kayak maksudnya apa yang dia maksud tuh kita ngerti. Iya. In the sky, in the Artinya wood. Oh iya. luas udah. Dan Aisyah kalau nggak pakai eyeliner tuh suka kayak, gue beda banget ya, nggak enak banget gitu, sering dia ngomong gitu. Sama dia sering ngomong lapar. Kalau Boa Kesurupan. kesurupan. Boa tuh Apa? ini mah orang tahu ya Pak, Boa tuh anaknya rame banget sih, maksudnya kayak dia bikin kita satu Indonesia. Kebanyakan. Satu geng. Ketawa mulu, terus apa ya Boa ya? Boa itu bongkok banget. Apalagi waktu lagi cheers itu dia kayak bener-bener begini megang kaki orang tuh begini. Gue kayak Boa lu jangan bongkok. Padahal gue sendiri juga bongkok. Apa ya, Boa tuh Lu nggak perhatiin gue sih. tapi Boa tuh sebenarnya tuh diem sangat perasa loh orangnya. Emang iya. Dia minum kopi bisa 5 gelas sehari. Iya, itu enak Terus banget. perasa juga, Boa tuh diem perasa banget. Rasanya kayak gimana? Rasa coklat. Apa kayak udah gede ah. Aku suka nonton film-filmnya Kak Oka, emang ya ngefans ya jatuhnya itu. Aku suka banget setiap Kak Oka meranin karakter gitu. Sebenarnya awalnya itu aku nggak tahu kalau lawan mainnya tuh Kak Oka, yang jadi coach Leo tuh Kak Oka. Gak dikasih tahu, bahkan geng-geng mimpi pun aku nggak dikasih tahu siapa-siapa aja. Jadi benar-benar kita tuh ketemunya langsung di tempat reading. Jadi pas di tempat reading baru kayak ternyata ketemu Boa, ternyata ketemu lagi kayak gitu-gitu. Nah, aku tahu Kak Oka itu kan biasanya kalau orang syuting ada boardnya kan, mereka pasti bikin board pemainnya, misalnya yang jadi mimpi foto aku ditempelin, ini mimpi coach Leo, ini si Oya, ini gitu-gitu. Nah, pas aku lihat, demi apa coach Leo ke Antara? Aku lihat fotonya terus aku yang kayak ih lucu banget gitu. Terus sebenarnya tuh deg-degannya tuh ada banget karena kan apa ya namanya, kita mau lawan mainnya sama yang udah sering kita lihat, terus kayak emang kita ngefans, terus ditambah lagi tuh pasti ada rasa-rasa nervousnya kayak duh bisa nggak ya gue,
Turns out ternyata Kak Oka tuh bener-bener tipikal orang yang sangat baik banget, super duper bikin kita ketawa mulu. Receh dia. Iya receh banget, ngerangkul. Karena kan kita di pikiran kita tuh Kak Oka pasti yang kayak orang-orang yang cool, tipikal cool yang kayak diem. Tapi ternyata enggak, malah kita tuh sering dibecandain, apalagi aku tuh sering banget dibecandain sampai yang kayak Kak Oka stop banget, mau nangis, sampai kayak pengen nangis aku dibecandain sama Kak Oka, kayak lucu. Terus untuk adegan ada sebenarnya di satu scene di mana menurut aku tuh salah satu scene yang penting, golden scene. Aku tuh deg-degan banget karena ini pertama kalinya aku golden scene sama Kak Oka dan cuma kita doang yang ngobrol. Jadi aku bener-bener kayak aduh, sampai aku buka-buka skrip mulu, aduh gimana ya biar gue oke gitu. Tapi Kak Oka bener-bener yang kayak aman gak? Gimana? Mau diulang lagi gak? Kalau menurut aku kita ulang aja yuk biar enak ya. Tapi oke kok tadi. Jadinya kita juga ngerasa nyaman gitu, ditambah lagi dapat pelajaran baru aja sih aku. Sama Kak Oka, ngefans Kecintaan. banget sih itu, kecintaan sih. Kok kecintaan? Ini Kak Oka harus nonton. Iya Kak Oka. Ini Kak Oka harus nonton. Enggak, Boa sukanya sama Kak Oka. Dia tuh mau nimpalin apapun yang kita lempar jokesnya. Iya. Dia tuh seru banget orangnya, walaupun udah bapak-bapak ya. Tapi masih ganteng. Udah. Ya bisa aja nih cewek satu. Iya. Punya anak, udah punya bini. Nah, taruhpun gue jadi pelakor juga nggak bakalan Kak Okanya bakal mau ya. Iya sih, pelakor selalu downgrade, tapi nggak sedowngrade. Jangan gitu dong. Sabar. Yang cheers. Yang cheers sudah pasti. Terus kalau misalnya kita all cast ya syuting. Iya, karena bercanda mulu. Bercanda mulu Nggak isinya. yang orang tua, nggak yang muda, ya udah bercanda Semuanya, mulu. semuanya anak muda, orang tua. Sampai kita main tebak-tebakan gitu. Iya, orang udah action masih main tebak-tebakan. Telur apa yang pada udah action masih saut-sautan, bercandaan. Apalagi di situ ada Bang Jenda. Wah, dia rame banget sih. Sama bapak lu juga. Iya. Bapak lu. Om Jo Project. Bapak lu juga. Iya, bapak gue juga. Semuanya. Semuanya sih, Tante Lala, semuanya. Semuanya bener rame, seru. Ketawa. Terus ada ekspektasinya nih kuatnya persahabatan. Anjay. Karena kayak kita tuh saling support banget gitu. Iya. Baik dari segi kayak usaha-usahanya nih buat ngewujudin apa yang kita pengen ini, solid banget bro. Bahkan di kehidupan nyata juga kayaknya jarang dah. Kenapa? Tiba-tiba tadi solid. Lah begitulah Aisyah, tiba-tiba ada aja. Dia tuh emang sering Ini main. gitu aja ya. Ya nggak apa-apa solid. Oh nggak apa-apa, ada ditambahin lagi. Jangan lupa nonton film Ku Kejar Mimpi. Saya tanggal 21 Maret 2024 di bioskop kesayangan kamu. Kalau belum sayang, PDKT-an dulu. Solid. Solid.